Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Jadi sebelum kita mulai, seperti biasa ya, kita akan pimpin doa dulu. Monggo Mas Tio pimpin doa Mas. Ya, ini kemarin PPS teleponnya ya. Kemudian Pak tadi ingin nanya, apakah masih ingat tentang memakai PPU PKI atau PPU PK? Terlupa ya, nanti kita akan kembali lagi ke materi yang kemarin waktu Mas kelas 10 ya, materi tentang PPU PKA, PPU PK atau Pancasila ya. Nah sebelumnya kita absen dulu ya. Seperti biasa di absen. Belakang Anda. Mas Tio atau Dani Satrio. Dani Muhammadis. Lela Susianti. Meta Putri, Muhammad Yusuf, Nur Sulistiawati, Nurul Anastasia, berapa Mbak? Mobil mamanya, tapi izin ya. Mbak Rizky Hayati atau Ayah? Oh ini. Ayah berarti ya? Ulang Sasi mau Lydia, Mas Almujid, kemana? Oh, kantin yang ya? Kami dulu kemana? Oh ya, Mas juga sama Mas Al ya. Bakinan, berapa bakinan? Ada yang tahu? Tidak tahu. Ini Mas Aditya Pendo Arya. Muhammad Sabrian Husain paling gagah jadi dulu. Jadi kita langsung lanjut ke materi selanjutnya nih tentang Pancasila ya, Mas Mbak. Kita kembali lagi ke dulu kalian kelas 10 Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Apa itu pemersatu bangsa? Ayo, Mas Andi ingin tanya dari Mas Bill. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Apa itu pemersatu bangsa? Kenapa kita di Indonesia harus selalu bersatu kata dulu, bersatu kita runtuh? Kenapa kita di Indonesia bersatu kata dulu, bersatu kita runtuh? Kenapa? Apa kita sebagai warga negara harus selalu bersatu, semangat, berjuang membela tanah air kita, ya? Nah, terus di Indonesia apakah kita akan selalu runtuh dalam perjuangan kita? Ya apa enggak? Ayo Pak ya. Ya, jadi kenapa? Apa alasannya? Ayo bisa, pasti Pak bisa. Sama teman Mbak. Jangan bisa Mbak, kritis. Orang ngerti nih. Mas Sabrian, nggak tahu. Itu kalau Mas tapi Mas Rego nggak tahu. Waduh, nggak tahu. Itu kan kita besok nih, itu kan ya. Kalau langsung, kenapa kita nggak boleh runtuh Mas? Nggak boleh apa, nggak boleh down gitu. Warga negara Indonesia harus semangat, pantang menyerah Mas.
Ayo. Kan Indonesia itu kan beragam budaya. Ya. Suku, Ya. bahasa. Ya. Kalau itu bangun satu sedikit aja ada tersinggung sedikit. Terus? Satu. Ya. Apa lagi? Bangun apa satu daerah itu aja. Oke. Oke. Terus ya? Ya. Yuk, tutup tangan. Selamat ya, yuk. Ya, oke. Kita jadi ini ke berikutnya ya, Mas. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya, menganalisis ide-ide para pendiri bangsa tentang dasar negara pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Yang dulu kan ada itu apa? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu dulu waktu dulu ya. Sekarang diganti Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Itu yang kedua, menganalisis dinamika kelahiran Pancasila. Yang ketiga, menganalisis kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara. Yang keempat, menunjukkan gagasan produktif mengatasi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu. Ya, apakah ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut, ayo Mbak Ia, Mbak Aya, Mbak Meta, Mbak Aya, Mbak Organisasi, kalau pertanyaan, Mbak Nanda, dengan ya, kita mau lanjut lagi. Gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara. Nah, pada di sini kita kasih kawan kita ya, ini kita persatu, kita terus kita untuk terus pada kita pahlawan kita mendirikan bangsa Indonesia agar kita bersatu, makin semangat, makin maju, sehingga kita bersyukur bangetlah kita tidak mendahului para tidak mendahului para pahlawan kita mempunyai sejarah pahlawan kita di Indonesia ya. Terus kita harus seperti pahlawan kita tetap semangat ya, tetap memperjuangkan pendidikan kita, jangan malas-malasan belajar seperti itu, jangan malas-malasan sinau seperti itu ya. Terus semangat untuk keluarga kalian masing-masing. Oke, selanjutnya nih, gagasan dalam sidang pertama BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Sidang pertama BPUPK pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945 dibuka dengan pertanyaan dari Ketua Dr. Andes KRT Radinal Medio Diningrat, apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk? Pertanyaan ini menjadi fokus utama sidang selama 4 hari. Anggota BPUPK Sokai ya, bebas menyampaikan gagasan dan pemikiran mereka tanpa tekanan dari Jepang, sehingga ide-ide yang muncul murni dari aspirasi anggota. Meskipun demikian, sebagian besar gagasan yang disampaikan lebih fokus pada bentuk negara dan cara pemerintahan, bukan secara spesifik. Dan untuk mengenai dasar negara menurut Muhammad Hatta pada tahun 1984 hal ini karena anggota BPUPK khawatir jawaban mereka tidak diterima semua pihak dan akan memicu perdebatan panjang. Namun beberapa gagasan tentang dasar negara tetap muncul dalam pidato para pendiri bangsa ya. Dan di sini dalam ide ini apa nih dalam pemilihan kalian yang kalian ini perhatikan materi tersebut? Apakah kalian bisa menganalisis? Pasti Allah besok, ayo beli prinsip atau beli idenya apa? Secara baik-baik. Kita jadi pasok yang paling simpel nih, anak-anak cowok-cowok nih. Ayo coba gimana cowok? Ayo nggak apa-apa, kalau benar nggak benar bisa. Nanti habis besok kalian pasti yo gantian. Ayo lanjut dulu, ayo kenapa itu? Idenya apa menurut ide apa menurut pemikiran yang betul gimana menurut apa dalam yang untuk
kayak gini, aku kayak gini, gimana? Pertanyaan apa kalau jawabannya? Berikan aja. Yang lain aja. Mas Sabrian, ayo kalian. Cowok paling gagal kok, ayo Mas Sabrian gimana? Ayo, kalian ngomong sama betul-betul. Yang tipe yang itu lah, yang semangat nih, yang banggaan. Ayo, nggak apa-apa salah pun nggak apa-apa. Kita tulis, jadi kita belajar bersama. Nggak tahu. Mas depannya. Ada mau nggak tahu terus, nggak apa-apa. Kalau tidak kalian, ayo. Coba dulu, nanti kalian sampai. Ayo. Satu aja, satu jawaban aja. Tidak banyak. Benar. Ini kembali lagi ke Mbak Tia, satu aja buat jawaban apa nih? Dari semua ini pakai ini, apa yang ada di bentuk pemikiran Mbak Tia? Barangkali Mbak Tia bisa menemukan jawaban baru. Tapi itu apa nanti ya? Apa? Ya. Ya. Nah, terdiri dari apa? Gimana? Berbeda. Nah iya Pak, masing-masing tokoh itu memiliki dia berbeda. Tapi untuk nomor satu pasti berbeda, benar? Oh iya, oke, makasih Mbak Tia. Ya. Ayo bentuk tangan Mbak Tia. Yo, ayo sampai bentuknya. Nih, gagasan tokoh pergerakan nasional. Tolong bacakan Mas Sabrian. Tolong bacakan Mas Sabrian. Ini yang pertama, Muhammad Muhim. Ayo, ayo bacakan Mas Sabrian. Terus dibaca. Satu Muhammad Muhim. Ini apa? Menemukan ide apa? Yang ketiga. Ini masuk ke bawah, masuk ke bawah. Pak, suruh baca dong ada yang masuk ke bawah. Bukan apa-apa, saya enggak. Orang contoh SD Muhammad Jamin. Ah, masukkan. Ini harus mau Pak. Sebelah aja weh, suruh masuk. Ayo. Ayo Mas, ambil aja. Ayo. Lihat dua weh, maju. Dua. Pocong. Sama Mas Daya, ayo Mas Daya, maju Mas. Ini kan gagasan tokoh pergerakan nasional. Muhammad Yamin. Ayo, ayo Mas Daya. Ayo. Itu pertama apa tuh? Muhammad Yamin. Itu mengeluarkan persidangan apa tuh? Ayo. Baca. Sini maju sini ya, biar apa enggak akan selesai. Belum maju. Apa tuh? Muhammad Yamin. Kalau saya macet lho, aduh ayo. Ini loh, Muhammad Yamin. Ini loh, karena dalam notulensi rapat sidang BPUPK pada tanggal ini ya, tolong bacakan. Ya. Padahal itu Mas, nggak berjelasnya. Yang keras soalnya. Atau proteinalisme. Ya. Oke, ya. Gantian Mas Bujir, maju Mas. Ayo. Yang kedua,
FAA Wiranata Kusuma. Ayo katakan. Yang keras pokoknya. Berikutnya yang nomor 3, Mbak Meta. Mbak, masuk Mbak Meta, ya. Ini masalah Mbak, ini namanya siapa? MTH. Purjalingrat. Kemerdekaan pada tanggal 29 Mei. Ya. Terus selanjutnya jadi gagasan tokoh pergerakan nasional. Ini siapa aja nih tokoh pergerakan nasional? Mas, betul. Yang itu pasti bagian. Pasangan Mas yang maju. Ini kan ada Mas, ada Pak Susanto Teto Projo. Ayo Mas, yuk majulah, katakan Mas. Nih, yang pertama, yang keras kawannya Mas. Ini yang pertama ini, yang satu ini. Ya, ini yang keras kawannya. Mas lagi maksudnya Mas, berkelihatan sudah jelas. Nah ini. Masalah ya tapi masih ada tidak mau maju. Ayo kita masuk dia. Yang kedua. Ayo masuk yang kedua. Masuk dia. Masuk dia. Ayo cepat maju. maju berdua, maju Mas. Maju berdua, maju. Berdua Pak. Berdua. Maju berdua. Ayo. Pak. Langsung berdiri Mas. Kasih sampai ya. Terima kasih. Menurut AM ya, gantian, Mbak Tia. Menurut Bapak mana? Ya, oleh ngomong gitu bahasa sih yang bawahnya menurut Raden Abdul Wahid Pelaranin Selama
coba ini, masuk ngomong. Ngomong hiji. Satu aja, satu aja ayo. Ayo cepetan. Di sini maju berjelas, sini maju berjelas, ini ayo. Ayo. Maju. Ayo. Ya. Waduh, kenapa toh? Soal malu, soal itu. Yo. Terus ngomong. Dalam ini katanya. Dalam pidatonya pada sidang PPUPK tanggal 1 Mei 1945, Surya antara lain menyatakan bahwa terhadap persatuan semangat keluarga dan semangat gotong royong sangat terkait dengan masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, Surya juga menyatakan agar negara memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita yang Luhur ya. Kalian Pak Titis menurut Ki Bagus Hadi Kusumo. Pak Titis, saya Pak Titis. Menurut Ki Bagus Hadi Kusumo. So yang nomor 9. Sudah jelas. Maka kamu saling nih. Ayo, dalam pidatonya, maka saya bilang, yang mana yang kedua? Ini nomor satu, ini nomor 9. Ini jelas gak? Jelas kok mau melakukan jelas dari mana atau? Ya. Ya, ikut. Bagus dari semua komunitas agama Islam dijadikan dalam dan sendiri negara. Mbak Ella yang nomor 10. Ayo maju aja. Ada malu. Ayo maju, Mbak Ella. Menurut Soekarno, Juni karena merupakan Makassar baik semen Indonesia merdeka yang dengan Pancasila nasionalisme atau kemanusiaan atau demokrasi ya memang ketuhanan ya. Ini berikutnya nih gagasan Soekarno tentang Pancasila pidato pada 1 Juni. Nah ini di sini ya pada 1 Juni ya itu kan hari lahir Pancasila. Oke. Ini Pak Soekarno presiden kita yang pertama membuat pemikiran atau membuat Pancasila yang akan disahkan pada tanggal 1 Juni 1945. Yang pertama kebangsaan, internasionalisme atau kemanusiaan, terus mufakat dan permusyawaratan atau perwakilan juga atau demokrasi. Yang keempat kesejahteraan rakyat, kesejahteraan sosial. Dan terakhir ketuhanan. Oleh itu pasal ilmunya. Ya, ya ini akan pasal di soal buat kalian ya tolong dikerjakan ya. Ayo. Ini dua-dua. Kalau ini bukan individu. Sorry. Kalau ini bukan individu, satu bukan individu. Sorry. Ayo kerjakan nih. Ayo satu kertas kerjakan. Soalnya tulis di buku, kertas. Kita kasih Pak. Bisa aja apa? Bisa coba kan aja. Ada masalah ini.
dengan jelas dan tegas ya. Mengapa terdapat perbedaan mengenai gagasan tentang tata negara di dalam bidang pertama WPUP-nya? Yang kedua, apa makna dasar internasionalisme atau kemanusiaan yang disampaikan oleh Soekarno dalam pidato pada tanggal 1 Juli tahun 1945 ya. Jadi pasalnya kalau tamu kalian mengawasi kayak bacaan. Tunggu Pak, dulu. Oh iya ini bukan yang bahaya. Oh ini bahaya. Ada artinya atau? Sama ya. Ini sampah yang buang apa kan? Ya mau kenapa? PKN, masa mau pilih PS? Enggak lah, salah. Apa lewat PKN? Atau PKN ya? PKN. Ini akan mengambil jawaban kalian ya. Yang tahu sih bisa. Apa itu nomor satu ya? Thank you, terima kasih. Mas aku. Jawaban kalian untuk dari soal yang tadi kita bisa diambil ya. Terus kita kembali ke materi berikutnya ya. Jadi kita selesai materinya ya, anak-anakku. Tolong perhatikan lagi ya. Ya kita masuk
masuk ke dinamika kelahiran Pancasila. Ya, Mas Daya, hari lahir Pancasila itu tanggal berapa? Kalau saya, Masih pertanyaan. Bahkan hari lahir Pancasila itu pada tanggal berapa? 17 Agustus. Itu kan kalau kita kan merdeka kan Mas, kalau Pancasila ada kelahiran. 1 Juni. Nah, benar 1 Juni tahun berapa? 1945. Nah, gitu. Ya konsentrasi Mas, jangan pusing Mas kepala Mas satu. Benar. Hari lahir Pancasila itu pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Ya. Itu kita dulu. Nah, ini di sini dinamika dalam sidang BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang pertama. Kekalahan Belanda dari Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menjadi titik balik penting bagi Indonesia pada tanggal 8 Maret tahun 1942 setelah Belanda menyerah tanpa syarat di Kali-Kari. Sebelum kekuasaan atas Indonesia beralih dari Belanda ke tangan Jepang. Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang menggunakan semboyan propaganda seperti Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang cahaya Asia. Kemenangan Jepang di Indonesia tidak bertahan lama. Sekutu Inggris, Amerika Serikat, dan juga Belanda melakukan serangan balasan untuk merebut kembali Indonesia, berhasil menguasai sejumlah daerah. Melihat situasi yang semakin terdesak, pada tanggal 1 Maret tahun 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbei Kosakai atau BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Tujuan membentuk BPUPK adalah untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia agar Jepang dapat membalikan keadaan dalam perang Asia Timur Raya dan memenangkannya. Tugas BPUPK adalah menyelidiki dan menyusun hal-hal penting untuk negara Indonesia yang akan merdeka. Terus selanjutnya, nih dinamika dalam sidang BPUPK yang pertama, pembentukan BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan diri atau disahkan pada tanggal 29 April tahun 1945 bukan tanggal 1 Maret tahun 1945 oleh pemerintahan Militer Angkatan Darat yang ke-13 Jepang yang jurisdiksinya terbatas pada Jawa dan Madura. Nah ini dulu berarti di wilayah Jawa itu berarti tentara negara Jepang itu melindungi negara kita atau pulau kita di Pulau Jawa atau Pulau Madura, ya. Wilayah lain seperti Sumatera baru diizinkan mendirikan BPUPK selama pada tanggal 25 Juli tahun 1945. Sementara daerah seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku tidak pernah memiliki badan serupa, ya. Anggotaan BPUPK terdiri dari 5 kelompok. Itu apa aja? Ayo. Tadi keanggotaan BPUPK terdiri dari 5 kelompok. Itu apa aja kelompoknya? Mbak Ayah, kelompoknya apa aja? Ayo bacakan kelompoknya. Birokrat, independen, ulama, pergerakan nasionalis, dan perwakilan Jepang. Dengan beberapa anggota, peranakan dan 8 anggota istimewa Jepang yang berperan sebagai pengamat, serta beberapa anggota perempuan termasuk Maria Silva Santoso dan RSS Sunarjo Mangun Pustito, ya. Tahu belum? Paham?
Halo. Ya. Ya. Nah nih, ya. Ini yang telah menyusun anggotanya, anggotanya sama aja tuh, ya. Susunan anggota Badan Peneliti Usaha-usaha Kemerdekaan. Ini anggotanya, ya. Yang pertama ada Raden Abdu Kusno, Dr. Joso, ya. Terus Haji Ahmad Sanusi, Kiai Haji Abdul Halim, Profesor Dr. R. Asikin Wijaja Kusuma, terus M. Ais, terus R. Abdul Qadir, dan Dr. Raden Buntaran Matomar Mojo, PH Bintoro, dan Ki Haji Dewantara, terus Ahmad Dasar, Profesor DRP AH Jadirat, TS Muhammad Hatta, ya, terus Ki Bagus Hedi Kusumo, Mr. R Hidromartono, dan terus Mr. Muhammad Yamin, RAA Sumitro, Kolopaking Purwonegoro, ya, dan lain-lain. Banyak ya ini. Nah nih, tahukah kamu mengenai suasana sidang BPUPK desa tempat duduknya di Indonesia? Ada yang tahu? Nih, ayo. Apa itu? Nih, ada yang tahu? Pertama. Aku ini satu tasik. Nah, nih, ini biar kalian tahu nih. Ini dulu sebelum apa tuh namanya? Ini tuh dari Bapak Soekarno, ya, Mas Mbak. Ini membuat meja sidang tingkat pertama BPUPK seperti ini, ya. Nih, ya. Ini menurut saya ketuanya siapa tadi? Ketua BPUPK. Ayo. Ayah yakin Soekarno. Soekarno kan itu kan? Ayah yakin buat kami. Kan buat kami kan itu kan dari anggotanya terus. Soekarno kan dari apa, dari sidang pertamanya, bukan ketua BPUPK ini atau BPUPK. Ketuanya itu GR, HRT, Lajiman, Video Diningrat, itu ketua BPUPK, ya. Ini satu jadi ketuanya, ya. Terus yang kedua, itu Soekarno masuknya dalam itu sidang BPUPK itu pertama, ya. Ini yang kedua, Inti Bangsa Yosio, ya. Ini yang kedua sini, ya. Ini RP Suroso, ini ketiga, ya. Terus nih, nah ini kan tadi kan Insinyur Soekarno, ya. Itu anggota semuanya, yang pertama itu namanya Insinyur Soekarno. Terus yang kedua Muhammad Yamin, ya. Terus yang ketiga DRR Kusumat Majeng, ya. Raden Abdurrahim, Prata Wikrama, terus R. Aryo, terus Ki Hajar Dewantoro, terus Ki Bagus, Raden Bagus, Hedi Kusumo, terus Pak Bintoro, terus Pak Musyakir, terus banyak lagi tuh, yang lain-lain di sini ada, ya. Nih, di sini dalam sejarahnya BPUPK mengadakan 2 kali sidang. Di sidang pertama yang berakhir pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juli tahun 1945 memiliki agenda pembahasan mengenai dasar negara. Lalu pada sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 Juli sampai
17 Juli ya tahun 1945 para anggota BPUPK memiliki agenda untuk membahas rancangan undang-undang dasar. Dengan adanya agenda tersebut maka persoalan soal sejarah kelahiran Pancasila pun lebih terkait dengan sidang pertama BPUPK dibanding dengan sidang keduanya. Oke, paham? Paham tidak? Ini sidangnya nanti di sini akan pas dikasihkan ya ini tadi bisa difotokopi ini biar kalian jelas ya seperti ini nih nama-namanya siapa di sini ya. Pak, kalau sedang kayak gitu suasana tegang apa gimana? Kalau Tegang. ya masalahnya santai lah betul tuh bentar langsung gimana ya kalian enggak kayak gitu lah santai gitu kayak kita musyawarah seperti ini gitu loh ya. Terus selanjutnya ya ini susunan pembicara ya pada sidang pertama. Oh tadi ya ini pada tanggal 29 Mei ya tuh ada Muhammad Yamin ya, terus ada RM Margono Jaja Kusumo ya, terus ada RML untuk video dilihat ya, terus kita masih banyak lah di sini ya tuh. Ini jelas nggak? Maaf sebelumnya. Nggak jelas ya. Jadi sorry pas tadi mungkin kepala pusing mungkin jadi nggak jelas lah. Ini terakhir nih pembicaranya ya. Itu pada hari atau tanggal Jumat tanggal 1 Juni tahun 1945. Ini yang berbicara AR Baswedan ya, terus Akal Musafir, terus yang ketiga Otto Iskandar Dinata, terus yang keempat Soekarno atau pidato lahirnya Pancasila nih pada tanggal 1 Juni tahun 1945 ini ya. Terus yang keempat yang kelima Mr. J. Latu Hari, terus yang terakhir R. Soekarjo Wirjo Pranoto ya. Di sini tahukah kamu ya, meskipun para pendiri bangsa memiliki pandangan beragam dalam sidang BPUPK atau badan peneliti usaha-usaha persiapan kemerdekaan, mereka semua sepakat akan pentingnya kemerdekaan secepat-cepatnya dan memperkuat persatuan bangsa untuk mencapainya. Dara Jadi dan Osa Kurniawan pada tahun 2020 ya, itu yang menulis. Debat yang terjadi tidak mengurangi fakta bahwa para anggota BPUPK sangat menjunjung tinggi sikap kebangsaan yang didasari rasa saling menghargai perbedaan. Hal ini menunjukkan bahwa semangat kebangsaan yang digaungkan dalam Kongres Pemuda nomor 2 tahun 1928 telah meresap kuat dalam pemikiran setiap anggota BPUPK ya. Terus selanjutnya ya ini kan tadi Mas Teguh belum masuk ya Mas Teguh ya. Tadi kemana Mas? Tadi saat di absen kok enggak? Kemana Mas Teguh? Tadi keluar Pak. Keluar kemana? Di luar. Kita belum istirahat tadi bebas nih mau ngopi, mau ngeteh gitu loh ya. Sabar ya. Ini kalian, kan Mas belum maju ya. Kalian belum maju, bacaan Mas. Oh, maksudnya Iya maju bacaan. orang ini bebas. Ya sudah. Nggak boleh lah. Akan maju, belum maju. Bisa? Ya mau bacaan ya. Iya bacaan ya kan. Ya. Proses karena tentang Pancasila sebagai dasar negara yang disampaikan dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 diterima dengan surat bulat oleh seluruh anggota BPUPKI, badan peneliti usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Setelah semua presentasi dalam sidang pertama BPUPK, Ketua
membentuk sebuah komite. Panitia ini bertugas menyusun rancangan dasar negara menggunakan pidato Soekarno sebagai referensi utama, ditambah dengan usulan dari seluruh anggota BPUPK. Ya, makasih Mas. Lalu kalian jangan rapat ya. Ya. Oke, terima kasih. Dan di sini tadi yang tadi Mas Teguh jelaskan tentang dinamika dalam pengurusan Pancasila, paham? Mbak ya? Coba Mbak? Mbak Titis? Mas Renggo? Paham? Renggo Patango? Mas Adrian? Paham? Oh ya, oke, thank you. Nih, ada panitia 8 yang sebut dari atas. Oh ya, Insinyur Soekarno, Muhammad Saka, kan Raden Toto Iskandar Dinata, terus Kiai Abdul Wahid Hasim, Muhammad Ghani, Ibu Susmo, dan juga nih Aan Marini, ini misalnya pakai ini atau double, pakai ya. Terus selanjutnya, ini panitia 9, ini panitia 8, mungkin jadi 1 kebu. Ya nih, rapat inisiatif Soekarno tidak lanjut sidang BPUPK. Mas Tio. Rapat inisiatif Soekarno tidak sebagai ketua panitia rapat dari Ketua Song Ing siang rapat pada 18 dan 21 Juni sisi tanggal 45 setelah sidang sama beberapa kali dan mengumumkan ide Sang Ing selain itu Soekarno untuk mengundang anggota lainnya mendominasi di Jakarta meskipun para anggota Sang Ing sebagai anggota mengusahakan adanya meski total 47 orang diundang 100 yang terdiri oleh 30 Sudah paham? Oke, makasih. Kita lanjut lagi. Ya, biar cepat. Nih, rapat penting menuju kemerdekaan Indonesia. Nih, pada rapat tanggal 22 Juni tahun 2045, sehari setelah sidang terakhir, semua saing tidak ada perwakilan Jepang yang hadir. Hal ini memungkinkan Amicus Law dengan tegas menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus diperjuangkan sendiri oleh bangsa Indonesia, bukan sebagai hadiah dari Jepang atau pihak manapun. Di akhir pertemuan, Soekarno memutuskan membentuk panitia kecil untuk menggantikan panitia 8 yang sebelumnya terbentuk pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Tujuan pembentukan panitia baru ini adalah untuk menghasilkan rumusan dasar negara yang lebih mencerminkan beragam pemikiran yang berkembang di antara anggota BPUPK. Paham Mas Ucup? Kan baik. Dan terus tuh Mas Tobletim. Nah nih, tadi yang kami jelaskan nih, ini dia panitia 9 dan telah membuat anggota baru ya. Yang pertama Soekarno sebagai ketua ya, Muhammad Hatta, terus A.A. Maramis, terus Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, terus Muhammad Yamin, terus Abdul Kahar Musyakir, terus Haji Abdul Salim, pada Amicus Law Cokro Sujoso, terus terakhir Ahmad Subarjo ya. Ini paham? Bukan. Kita tambahin dong. Beda ya. Ini kan baru Mbak. Ini yang baru nih. Tapi yang baru. Ini kan pakai panitia 9 Mbak. Iya, dulu kan namanya kan BPUPKI, terus sekarang ini ada diperbarui namanya BPUPK. Itu apa? Balik lagi.
mendahulukan kualitas dan perdebatan kasar negara, ya. Biar kalian tidak ngantuk, biar kalian terus semangat. Pak Tejo, bacakan Pak Tejo. Kita semua Pak Tejo. Ayo, Pak Tejo. Komoditas panitia 9 dan baru Semangat, jangan tempo, semangat ya. bagus dari semua diduga menjadi anggota panitia kecil Soekarno pada Juni 1945. Namun ia tidak dapat bertemu karena tertutup di setelah sidang Kausain panitia kemudian digelar sebagai panitia 9. Segera mengadakan pertemuan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 5 Jakarta pada hari yang sama. Pertemuan tersebut bertujuan untuk merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara dengan mengambil jalan negara dari Undang-Undang Soekarno pada 1 Juni 1945. Rapat tersebut terjadi perdebatan mengenai dasar negara sebagai anggota panitia Winda menginginkan Islam sebagai sesama bangsa, sementara yang lain menolaknya. Meskipun ada perbedaan pendapat, perbedaan tersebut akhirnya menghasilkan kesepakatan berupa rumusan sila ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam Pancasila. Ya. Mas Al-Mujib. Mas Al-Mujib. Ya, kantong. Kantong terakhir berarti. Ayo. Yang keras Mas Al-Mujib. Maju mas, maju mas. Maju mas, kamu mas, boleh sebelah kembali juga mas. Maju aja mas, maju mas, ayo. Ya, nah nih, dalam Piagam Jakarta Pancasila sebagai dasar negara memiliki rumusan sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, keayatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini di sini sebelum pembentukan untuk Pancasila ya, ini dirancang dulu terus nanti disahkan ya. Ini udah ketemu untuk di apa itu namanya? Ini di sini pemeluk Islam ya, semua agama Paris selain Islam ya apa intinya menurut agama masing-masing. Dapat Al-Mujib atau Mas Dayat. Jadi kalau bacakan Mas Teguh tadi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ayo, keras. Aktualisasikan PBUPKI ketika 10 sampai 13 Juli 1945 Soekarno membacakan rumusan rancangan pembukaan UUD NRI 1945. Naskah ini telah disepakati sebelumnya pada 22 Juni 1945 oleh panitia 9 dan memuat tiga bagian penting. Yang di sini akan memuat ke bagian penting ya. Dan nih
Bagian pertama, ya, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, menegaskan bahwa penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan kemanusiaan dan keadilan dengan dasar pengalaman Indonesia yang dijajah selama abad. Yang kedua, menjelaskan hasil perjuangan kemerdekaan Indonesia yang diraih berkat rahmat Tuhan dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bagian ketiga, menetapkan pembentukan pemerintahan Indonesia dengan tugas melindungi bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta berpartisipasi dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pada bagian ini juga tercantum merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Ini dilengkap dalam pengesahan Pancasila. Ini biar nggak kasihan barangkali Mas Mbak ini. Ini yang terakhir ya. Tahu ya. Itu nanti di percakapan sekelompok masing-masing ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2 ya, percakapannya Mas. Itu soalnya kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Oh, Pak, saya mau sama ini Pak. dalam berdua doang ya. Ayo. Ini kelas 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga bagian kelompok berdua doang kok. Hah? Kelompok. Nanti setelah bacaan nanti akan Mas Andi akan ingin tahu hasil jawaban kalian akan dipresentasikan ya maju peserta kelompok masing-masing ya. Nanti Mas Andi akan memandu kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5 nanti suruh maju ya. Mempresentasikan hasil tugasnya ya. Ayo. Dipresentasikan nanti. Hah? Bergulung. Oke. Ya tadi kita ini ya. Pak ini Saya sini gitu. Oh ya sudah ada dua. Tapi satu. Apa? Pak Istirahat dikit. nggak sempat nanti. Berarti kamu berbagi Pak? Hah? Apa? Bapak berapa? Nomor 1, nomor 2. Nomor 3, nomor 4 nanti ada 4 kelompok ya. Soalnya nggak bisa ditulis, itu kan ada soalnya. Terus foto ini tulis. Ya. 1, 2, 3, 4. Tuh, kita ada. Kalau nggak ditulis, akan sampai itu ya. Nanti kalian akan pasang maju untuk presentasi hasil kelompok kalian masing-masing ya. Kelompok tulis lah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4.
nanti terakhir akan bakal dibagi kelompok ya. Nanti yang terakhirnya. Nanti 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nanti bisa kelompok ya. Oh Ya. iya. Halo. Belum. Kelompok 3. 1, 2. Lebih baik. Kelompok 4 dalam. Untuk alamat itu malah yang baca waktu. Ini sekarang Pak Sandi akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Jadi Pak Sandi akan menunjuk ke kelompok berapa atau maju ya. Oke. Seperti biasa Pak Sandi akan menunjuk ke posisi kelompok 3 atau kelompok 3 ya. Kelompok maju ke kelompok 3. Mbak Nur Sulistiawati sama Mbak Bulan Sasi. Ya, kelompok 3 maju akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Monggo. Siapa yang masuk ya? Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi mengenai Saya baca semuanya keras suaranya. sidang BPUPK dalam proses penting dalam menentukan putusan dasar negara Indonesia. Anggotanya melakukan diskusi ketegangan sejarah dan mencapai konsensus mereka yang merupakan putusan yang inklusif melakukan kejuaraan bangsa dan mengedepankan kepentingan nasional. Proses ini mencerminkan semangat demokrasi dan persatuan. Penjelasannya, sidang BPUPK adalah sidang yang diadakan pada tahun 1945 untuk menentukan putusan dasar negara Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Jalannya sidang ini menyampaikan usulan dari negara mencari kesepakatan dan Pancasila sebagai titik awal. Kedua, karena perbedaan pandangan para pendiri bangsa terkait isi Piagam Jakarta, termasuk putusan seperti tujuannya dengan kewajiban menjalankan demi pembangunan berkaitan dengan konteks sejarah, politik, dan ideologi yang ada pada penyusun dokumen tersebut. Ketiga, penting untuk menunjukkan tentang persatuan dan kesatuan yang dijadwalkan oleh pendiri bangsa. Karena hal itu merupakan keberhasilan bangsa Indonesia dalam rangka menuju kemajuan dan pembangunan keadilan dan Ya, ini kelompok 3 sudah masuk hasil awal mempresentasikan hasil kelompoknya. Apakah ada yang bertanya? Ada enggak? Ada. Iya, betul. Jangan berdua. Ya. Terus beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo. Berikutnya kelompok kawan, kelompok 4. Kelompok 4 maju.
Ya tolong dibacakan hasil diskusi kalian di kelompok 4 ya. Suara yang keras. Suara yang keras suaranya. Ya sudah baca. Ayo suaranya. Kalau saja ayo jangan barang ayo kita konsentrasi dulu ayo. Ayo kelompok 4 baca ayo hasil diskusi kalian. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya nih yang ketiga kelompok Mbak Ayat. Ya, coba. Rizky, hati-hati. Ayo maju. Kelompok 1. Ayo maju semua. Ayo sesuai kelompok. Maju semua. Yang baca Mbak Ayat, Pak Yusuf, Pak Fakil, sama Pak Regi. Ayo, baca, keras suaranya. Mana Mas Regi belum? Ini masuk Bang. Mana? Ayo. Ayo. Baca hasil diskusi kelompok kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mau presentasikan. Kita ingin mempresentasikan hasil Diskusi. diskusi kami Ya. itu tentang nomor 1 ya, bagaimana dari sidang PPOPK dalam melakukan pengusahaan negara dan kami mengusahakan. Ini Pak Ayat, kenapa begitu Bang? Ya, Jangan lupa batu tapi ini masuk. Proses ini melibatkan diskusi proses ini Ayo coba saja. Bercanda. Ayo coba maju. Proses ini melibatkan rapat dan negosiasi yang paling penting soal alasan karena dan sangat krusial dan menentukan bangsa Indonesia ke depan. Setiap poin merupakan pertimbangan yang matang dan kesepakatan bersama. Sudah. Nomor 2. Yo, Pak. Mengapa? apakah terjadi perbedaan pandangan para pendiri bangsa terkait isi tiap pencalonan terutama urusan penggunaan dengan kualitas menjalankan syariat Islam di pemerintahan negara. Apa coba dari kota kalian? Beberapa pihak menginginkan agar negara menjadi pemerintah misalkan pada syariat Islam, sementara yang lain menginginkan agar negara bersifat sekuler dan inklusif di semua agama. Ya, yang ketiga, mengapa kita harus memberikan Islam dan sikap persatuan dan kesatuan? Jadi masih boleh, Pak Yusuf. karena kita memiliki bangsa menunjukkan contoh bagaimana perbedaan kita melakukan demi bersama, yaitu
Ayo. Brian. Ayo baca singkatnya ya. Ayo, masuk sini. Oke. Oh, kalau mau tegur dulu. Ayo, Masa baca, makan ya toh. ayo baca. Yang pertama yang membahas tentang dasar negara dan Supaya yang akan Mbak, Mbak. Lagi Brian. Baca. Kon mau belum.